Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih hari Minggu nih ya, persiapan buat besok di minggu pertama Maret jam 4.56. Kita mau bahas apa nih? Kita masih ngelanjutin tentang explore matahari ya, tapi sekarang kita coba untuk lebih dalam lagi dengan melihat secara lebih dalam satu demi satu faktor-faktor yang sekiranya bisa kita identifikasi sebagai salah satu yang menyebabkan sentimen negatif kepada kinerja saham matahari ini. Di beberapa postingan sebelumnya kita pernah identifikasi kalau matahari ini memang menarik ya. Nah ini nih, siapa yang nasibnya sama nih. Jadi temanya adalah pergerakan matahari ini naik kemudian turun sangat-sangat volatile. Jadi ini aneh gitu ya, kenapa bisa seperti ini. Nah ini yang menyebabkan sampai hari ini saya masih ngoprek ini sebenarnya matahari itu sahamnya atau kinerja keuangannya bagus atau enggak gitu. Itu yang jadi penasaran gitu. Posisinya masih nyangkut terus di matahari karena di Jumat kemarin ternyata malah tambah turun ke 1760. Nah ini apakah posisi seperti ini kita harus gimana nih, mau hold, cut loss atau average down? Kalau ada duit bisa hold ataupun average down. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak bisa average down, apakah harus cut loss? Nah itu pertanyaannya ya. Idealnya memang ke sini nambah jurus average down agar jumlah sahamnya makin besar. Kenapa jumlah saham makin besar? Nah ini menarik ya. Kenapa? Karena matahari ini sudah declare untuk sudah mengumumkan bahwa target dari manajemen mengusulkan di RUPS nanti akan membagikan dividen 20 perak per lembar. Nah, ini adalah fakta material ataupun momentum ya. Jadi ada dua momentum sebetulnya di awal tahun ini, yaitu momentum laporan keuangan rilis ataupun pengumuman dividen. Ternyata satu momentumnya laporan keuangan keluar itu ditanggapi negatif. Berarti tinggal satu momentum lagi nih ketika dividen nanti akan resmi diumumkan di RUPS ataupun akan dibayarkan. Apakah momentum dividen itu akan disambut negatif juga atau justru balik arah? Nah ini yang harus kita explore ya. Dengan dividen payout ratio 67%, apakah momentum yang tersisa ini bisa merubah nasib para pemegang, para holder LPPM gitu ya. Karena nanti kalau kita bandingkan dengan target-target di mana ini ya? Sebentar, dividen. Nah, ini ya, dividen. Jadi kita ini targetnya adalah mencari harta karun ya. Motivasi untuk belajar investasi saham, kata LKH, harta karun terbesar di dunia itu ada di pasar modal ya, bukan di dasar laut. Namun sangat disayangkan sebagian orang tidak mengenal pasar modal. Nah, untuk mengenal harta karun ada di mana ini ternyata nggak mudah ya. Ini adalah target dari saham-saham yang dividennya cukup menarik ya. Nah sekarang kita bahas tentang dividennya matahari. Tahun kemarin 525 atau di kisaran di atas 10%, termasuk jumbo juga ya. Itu. Tapi kalau kita lihat dari matahari ini dengan targetnya 200.000 per lembar, nah harganya di 1.800, 1.700, berarti itu mungkin di kisaran 10%-an ya. Nah,
kembali ke tema bahwa ini adalah masih tahapan ini ya, kita nyangkut nih. Nah, jadi dari beberapa pelajaran yang saya coba untuk menggali LPPF, ternyata tahapan-tahapannya baru sampai mengidentifikasi mana saja item-item yang sekiranya itu positif ataupun hipotesanya itu menjadi faktor sentimen negatif terhadap saham LPPP. Faktanya adalah bisa dilihat di sini teman-teman. Faktanya LPPF ini adalah salah satu saham yang rajin bagi dividen dan dividennya juga jumbo. Ini fakta ya, yang misalnya kalau kita melakukan SWOT analisis, ini adalah kelebihan kekuatan dari si LPPF. Kalau kelebihannya adalah dividen payout ratio-nya mereka memang targetnya di atas 50% dari laba. Nah, itu adalah salah satu kelebihan. Dari hasil analisa fundamental selama beberapa periode Q2, Q3, Q4 ternyata ada beberapa subjek untuk digali lebih dalam ini ya dari laporan keuangan itu. Salah satunya adalah ini ya, PSAK 73. Nah, sekarang di bahasan ini kita bakal coba bedah ini PSAK 73 itu apa sehingga menyebabkan anomali dalam rasio debt equity rasionya si LPPF, dan kenapa tiba-tiba Matahari laporan keuangannya sejak 2020 tiba-tiba total hutangnya itu naik. Nah, ini adalah yang harus teman-teman ekspor jika akan menghold ataupun average down di saham LPPF. Karena kalau kita enggak mengeksplor item-item ini, nah kita bisa misleading dalam menganalisa laporan keuangannya si LPPF. Kemudian ada faktor dari bank loan yang mulai muncul di Q2 atau Q3 gitu ya, 1 triliun tapi posisi di Q4 itu tinggal 500 miliar. Ini juga mempengaruhi atau menjadi sentimen negatif kenapa LPPF ini makin turun. Dari sisi bisnis masih recovery dari pasca Covid, kemudian repositioning tentang tren belanja offline menjadi online. Nah, itu juga kayaknya belum ada dampak signifikan dari omni channelnya si LPPF ya. Kemudian beban usaha naik ya, ini karena pembukaan gerai baru dan segala macamnya, sehingga di 2003 itu biaya operasional sedikit naik. Nah, ini yang menjadi pointer-pointer yang harus dieksplor lebih dalam nih ya. Daya beli masyarakat turun, kemudian nanti Lebaran apakah bakal mudiknya lebih awal lagi sehingga orang nggak belanja dulu dan sebagainya, ataukah justru itu sudah diantisipasi oleh Matahari dengan membuka gerainya di daerah-daerah gitu ya. Bisa jadi itu salah satu cara Matahari untuk nggak kejeblos lagi di kasus kegagalan memanfaatkan momen Lebaran di 2023. Nah, dari beberapa kriteria dari beberapa identifikasi yang jadi kambing hitam penyebab LPPF turun, nah saya sampai kesimpulan seperti ini, apakah harus average down atau gimana ya. Nah, jadi nanti tujuan akhirnya adalah dikaitkan dengan fakta bahwa dividen yield si LPPF ini di atas 10% nih. Kalau nanti di April dividen yang dibagikan itu sebesar 200 perak dan harga sahamnya masih di bawah 1000, di bawah 2000 lah gitu ya. Berarti dividen yieldnya itu gede banget gitu ya. Ini menarik nih. Ini yang menjadi insentif untuk kita melakukan yang namanya nabung saham di LPPF begitu ya. Nah, ada 2 bulan Maret sampai April untuk melakukan top up lagi agar kita bisa melakukan average down. Average down itu apa gitu ya? Average down itu ya ini nih, tadi mana ya? Average down. Wah, lupa ya di mana tadi ya.
Ya, average down intinya agar rata-rata saham kita, oh ini dia, agar rata-rata saham kita itu lebih mendekati harga ini. Misalkan kita beli di 2000 nih ya, dengan memperbanyak kuantiti di harga rendah, maka harga 2000 bisa lebih turun lagi. Itulah average down, sehingga kita bisa meminimalkan gapnya ya gitu. Nah, ini tiga opsi buat teman-teman yang memegang LPPF ya, menghadapi tren penurunan ini, apakah mau tetap ngehold ataukah cut loss. Nah, yang cut loss ini berarti nih nggak mendalami laporan keuangan mataharinya sampai sedetail apa gitu ya, sehingga nggak ngelihat ada potensi yang menarik, enggak. Tapi kalau berani average down, nah berarti ini biasanya yang udah ngerti atau udah mulai paham nih laporan keuangan LPPF itu nature-nya gitu ya, nature-nya atau sifatnya memang agak lain nih, agak di luar nurul gitu. Agak beda dengan saham-saham yang lain. Oke ya. Jadi kita akan bahas tentang ini temanya nih teman-teman ya. Sebelumnya kita pernah mengidentifikasi nih beberapa pointer yang menyebabkan adanya sentimen negatif terhadap LPPF. Dari sisi rugi laba ada pendapatan yang turun, daya beli turun ya, kemudian diserbu atau diserang tren berubah ke online dan sebagainya. Ini yang menarik nih ya. Kemudian dari sisi biaya-biaya naik karena ada gerai baru ya, gaji karyawan, biaya gaji juga naik, ini naik dan segala ini udah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada sisi ini, investasi di Bank Nobu juga kadang bikin laporan rugi labanya naik turun ya. Kenapa? Karena fluktuasi saham Bank Nobu ini item yang ketiga yang harus kita perhatikan kalau kita mau long term investor di LPPF ya. Tapi kalau kita udah paham di sisi mana aja nih yang bisa bikin fluktuasinya LPPF naik turun, nah berarti kita bisa langsung posisinya di average down terus gitu ya kalau harganya turun gitu. Net income ini cuma implikasi aja kalau pendapatan, biaya, dan ketiga poin ini sama-sama kurang oke kinerjanya ya. Dari sisi neraca ini ada item cash di 2003 karena buyback saham, pembayaran dividen yang sampai 1 triliun itu membuat cashnya agak minimalis. Kemudian di 2004 mungkin ya Q1 Q2 di semester awal, semester pertama ini mungkin bakal ada pembayaran hutang yang tersisa 500 miliar. Jadi untuk cash dari Matahari ini menarik juga ya, nanti Q1 2024 di Maret nanti ya, cashnya nih bakal tersisa berapa nih setelah memperhitungkan pembayaran hutang. Apakah ngedrop lagi atau bisa lebih gede setelah memperhitungkan pembayaran dividen ya. Siapa tahu dividennya naik malah gitu ya. Ini juga sama, investasi Bank Nobu bakal naik turun. Nah, yang akan kita bahas adalah ini nih, tentang akun di aset tidak lancar yang terkait dampak dari PSAK 23 atas sewa ya. Ini nggak hanya di sisi asetnya tapi juga ada di sisi kewajiban. Jadi PSAK 73 ini terkait dengan pengakuan hak guna sewa dan hutang sewa. Kenapa? Karena Matahari itu kan nyewa gerai untuk operasional mereka. Nah, dari sewa itulah secara pencatatan accountingnya terkena aturan PSAK 73 sejak 2020. Sehingga ini nih ada masalahnya, total hutang dari Matahari ini tiba-tiba naik di 2020. Ini yang harus di explore, digali gitu ya, buat teman-teman yang mau mendalami Matahari untuk membongkar laporan keuangan di 2020 di compare dengan 2019 itu apa bedanya terkait dengan PSAK sewa ini, karena nanti ini ada dampaknya kemana.
sini nih DER-nya naik. Ini yang suka diributkan oleh sebagian orang. Oh, Matahari ngeri, debt equity ratio-nya gede, bahaya. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang yang udah paham tentang PSAK 73 ini, dia ya bakal menganalisa lebih dalam lagi real DER-nya Matahari itu berapa, karena DER ini dari total hutang include dari hutang sewa PSAK 73 ya. Karena di aset guna sewanya naik, maka return on asetnya jadi turun. Tapi di sisi debt equity ratio jadi naik karena di sisi hutang sewanya naik. Nah, ini yang bisa menjebak atau misleading ya, kalau kita nggak eksplor secara spesifik tentang efek dari PSAK 73 di laporan keuangan Matahari ini. Item lain yang bikin sentimen negatif yaitu di ekuitas. Ya ini wajar lah ya, ini dampak semua neraca dan rugi laba ujung-ujungnya bakal ke ekuitas. Kalau ekuitasnya kecil, equity-nya kecil, maka nggak imbang nih, DER naik, ekuitas turun, ya posisinya jadi naik gitu ya. Oke, kita bahas ke awalan gitu ya. Nah, tema dasar bukan tema dasar, tema inti dari bahasan kali ini adalah kita mau coba gali ini sebenarnya PSAK 73 ini apa gitu ya, dan kenapa dia tiba-tiba nongol di 2020 itu teman-teman ya. Jadi ini lebih mencoba untuk memahami struktur hutang dari si Matahari Department Store ini ya. Ya, kita belajar dikit-dikit memahami PSAK 73 yang ada di laporan keuangan LPPF. Kenapa? Karena gara-gara PSAK 73 ini hutang LPPF jadi meroket sejak 2020. Nah, ini yang mesti di apa namanya? Yang pembedanya ini ada begini teman-teman ya. Di sisi aset ini ada naik kan. Sebelumnya 400 jadi 2,8. Di sini juga nih di sisi aset tadinya nggak ada jadi ada 2,6. Nah, sebelumnya ini sebetulnya off balance sheet gitu ya. Pencatatannya sebelum pakai PSAK 73 off balance sheet, artinya yang 2,8 ini, yang 2 triliunan ini nggak ditampilkan di neraca. Tetapi dengan aturan baru di PSAK 73 maka hak Matahari dari kontrak sewa ya, hak untuk memakai gerai, memakai ruangan itu harus ditampilkan di neraca. Begitu juga kewajiban Matahari dalam membayar sewa selama kurun waktu periode kontrak itu harus ditampilkan. Makanya di sisi aset dia nongol, di sisi kewajiban nongol. Nah, idealnya kalau teman-teman mau ngitung DER ya, jangan ngelihat ke total liabilities aja. Kenapa? Karena hak aset hak guna dan hutang sewa itu ini saling mengoffset ya. Jadi harusnya ini dikurangin dulu gitu ya, sehingga yang dihitung sebagai real debt-nya itu lebih fokus ke hutang banknya saja sih, harusnya begitu loh. Kenapa? Karena utang lainnya ini relatif stabil sih kalau Matahari ini ya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita coba untuk mengeksplorasi, belajar ini benar nggak gitu ya pemahaman saya tentang PSAK 73. Kalau buat teman-teman yang lebih paham accounting, silahkan apa namanya diluruskan kalau ada yang salah, atau silahkan ditambahkan. Jadi fokusnya adalah di tahun 2020 karena sejak 2020 itu struktur hutang si Matahari ini jadi naik dari 4,8 naik jadi 6,3, atau total hutangnya mana itu jumlah liabilitas, nah dari 3 triliun jadi 5,7. Ini naik hampir 2 kali lipat sendiri, begitu ya. Ini apa nih? Ini nanti kita bahas ya, kenapa apa namanya, kenapa indeks saham naik terus gitu ya. Ini juga ini cuma ini aja nih, sarana investasi di dunia itu kalau nggak saham ya situ-situ lagi gitu ya. Jadi pasar
pasar orang naruh duit itu ya ini doang. Jadi ini sangat menarik nih. Ini kita skip dulu ya. Oke, ini masih dalam rangka DYOR seperti biasa ya, DYOR biar kita lebih teguh dalam membeli atau menghold saham yang lagi turun gitu. Enggak, iman kita enggak, ini mental kita masih sehat lah gitu ya. Ini tadi udah beberapa identifikasi yang saya temu kenali apa bahasanya, yang saya identifikasi lah kenapa si LPPF ini trennya turun terus. Nah di sini ya, ini yang harus kita ekspor satu persatu. Bener enggaknya ya walau alam juga ya, kita coba diskusiin bareng-bareng aja nih ya. Tapi yang jelas adalah fakta ini kita harus ngelihat bahwa secara historik memang LPPF ini dividen royal lah ya bagi dividennya, dengan dividen payout ratio-nya itu di atas 50%. Atau yieldnya mungkin di atas 10% nih, target yield di bulan April nanti. Kalau realnya sih berapa ya? Tahun kemarin real kita lihat, ini adalah data Stockbit teman-teman ya, LPPF. Nah, dulu itu tahun kemarin 525. Harga sekarang nih pakai closingan Maret Jumat kemarin di 1700. Kalau pakai 525 ini yieldnya aja 29%. Itu kalau pakai harga sekarang. Tentunya ini nggak salah ya. Itu nggak pakai harga yang sekarang, harusnya harga pas dulu payment date atau cum date-nya lah gitu. Nah, balik ke sini nih, kenapa kita harus ekspor si matahari ini? Karena ini kita harus antisipasi nih, musim cum date dividen ini untuk bulan Maret ini baru ada si apa ini namanya? PJAA tuh yang punya Ancol. Nah, ini adalah kita udah setting untuk target di atas 3%, itu adalah yang akan kita hunting ya. Untuk 2004 ini udah lewat nih X date Januari Februari, berarti yang tinggal tersisa nih cum date untuk PJAA 4 Maret Senin besok ya. Si matahari dan perbankan ini belum ada, baru mau RUPS, jadi itu juga bisa kita masukkan di sini ya. Kita bisa lihat di jadwal dulu. Oh, ini belum saya ada ya. Baru sampai ke di April itu SIDO muncul dan LPPF. Kita coba kita lihat di sini 2003 di bulan 3 dan 4 ya. Siapa saja target. Oke. Nah, di Maret April kalau kita lihat nih banyak banget ya. Ada berapa nih? 32 saham yang biasanya bagi dividen di bulan Maret atau April. Coba kita targetin lagi nih ya, di bulan 3. Ini agak melipir dulu ke sini. Nah, ini perbankan teman-teman ya. Tapi perbankan juga ini udah naik banget ya. Ada Arna, ada ini yang bisa kita bidik nih ya di bulan 3. Nah, kita sekarang khusus di bulan 4 yang saya bidik adalah si matahari. Mana LPPF? Nah, ini dia ya. Ini bisa kita bidik nih. LPPF dan SIDO, ITMG dan segala macamnya ya. Oke, balik lagi ke PSA K73. Nah, jadi ke sini. Oke, target gajian dividennya kita harus punya timeline kalender dividen bulan Maret siapa saja yang secara historikal bakal bagi dividen, bulan depan siapa, sampai akhir tahun interimnya siapa gitu ya. Jadi kita datanya, berdasarkan data tersebut kita nggak akan salah alokasi dana untuk dapat cipratan dividennya. Oke, ini tadi udah dengan informasi bahwa LPPF ini biasanya bagi dividen di April, maka
kita harus hold cut loss atau average down. Nah itu ya strateginya, jadi kita ke situ. Karena ini di April biasanya payment dividennya, kemungkinan saya akan melakukan average down setelah kita bongkar yang namanya PSAK 73 ini. Namun hati-hati teman-teman, seperti biasa kalau bagi dividen ini ada yang namanya dividen trap ya, yaitu ketika harga sahamnya itu turun setelah bagi dividen atau sebelum ex date-nya ya, biasanya gitu. Jadi sekarang misalkan dari sekarang nih naik, tiba-tiba sebelum cum date atau ex date itu malah turun sebesar nominal dividennya. Itulah jebakannya, jadi hati-hati ya. Yang penting 200 perak itu berarti bisa menjadi indikator si harga LPPB itu bakal naik lebih dalam atau turun lebih dalam, atau bisa naik sampai seberapa gitu ya. Jebakannya itu, patokannya itu ya. Jadi kalau dari sekarang 1.700 kemudian dia naik ke 2.000, nah berarti itu bisa jadi tuh kalau nanti yang belinya udah deket-deket cum date itu malah jadi rugi, karena dia harganya mungkin balik lagi ke 1.500 gitu ya. Itulah, hati-hati jangan sampai kita kejebak dividen trap. Ini udah pernah kita bahas bahwa ya bener ini saham yang penuh misteri. Di balik misterinya apakah itu ada hidden gem ya, siapa tahu nih balik ke 3.000, 5.000 gitu ya. Kalau di kinerja 2024 nya itu lebih baik, rasio keuangannya lebih bagus, equity-nya lebih bagus, dan kinerja revenue-nya juga lebih bagus. Mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi ini patokannya bahwa dividen payout ratio Matahari ini di atas 50%. Dipropos 67% dari laba tahun 2023. Ini salah satu kelebihan dari saham Matahari. Ini udah tadi ya, kita bahas tentang PSAK 73. Nah, ini dia. Jadi saya coba-coba cari bahan yang terkait PSAK 73 ini. Ada beberapa materi gitu ya ini, tapi saya juga udah lupa nih. Kalau ada yang kelewat atau kurang benar menerjemahkan tentang PSAK 73 ini, mohon diluruskan ya. Nah, jadi PSAK 73 ini adalah aturan aturan accounting yang terkait transaksi sewa gitu ya. Jadi nanti ada aturan tentang definisi sewa itu apa, transaksi sewa itu apa. Nah, nanti diatur oleh PSAK ini, oleh standar accounting yang baru ini. Nah, di sini disebut ternyata teman-teman ya, PSAK 73 sewa ini efektifnya ini sejak 1 Januari 2020. Makanya di laporan keuangan Desember 2020 mulai timbul yang namanya hutang aset sewa ya, yang tadi nih di awal sejak ini nih. Nah, sejak 2020 salah. Sejak mana tadi? Ini. Nah, di sini ya. Di 2020 mulai timbul nih dampak dari penerapan PSAK 73 di laporan keuangannya. Di 2019 ini nggak ada nih karena masih pakai standar yang lama. Nah, inilah yang harus teman-teman cermati ya, karena sejak 2020 ini ada fenomena bahwa total hutang si Mataharinya jadi besar, jadi meroket gara-gara menerapkan PSAK 73. Nah, PSAK 73 itu apa gitu ya. Tadi balik lagi sini ya. Ini sih teorinya ya. Yang penting pointernya adalah sejak 2020 ini, dari Januari, semua perusahaan di Indonesia harus menerapkan PSAK 73 terkait dengan transaksi sewa.
Nah, transaksi sewanya itu apa sendiri ya, itu ada definisinya lah. Ini banyak ini ya, banyak penentuan apakah suatu transaksi itu termasuk sewa atau enggak, nanti di aturan ini ada detailnya, tapi kita nggak akan bahas itu. Jadi di sini apakah suatu perjanjian itu mengandung sewa atau enggak? Kalau dia mengandung sewa, maka dia harus pencatatan accountingnya, pengungkapan di laporan keuangan harus berdasarkan PSAK 73. Nah, PSAK 73 ini apa bedanya? Intinya sih ke sini nih. Kita nggak akan bahas detail itu. Kita akan bahas intinya di mana. Nah, di sini ya. PSAK 73 menggantikan PSAK terkait sewa, kemudian mengubah substansial akuntansi dari penyewa atau lisinya ya. Jadi Matahari sebagai penyewa ruangan, dia catatan akuntansinya akan berubah total. Nah, itulah yang tercapture di tadi resume 2019 dengan 2020. Tanggal efektifnya 1 Januari 2020. Ini udah tadi ya. Ini juga udah nih, sejak 2020 ada perubahan ya. Sehingga merubah substansi dari pencatatan di laporan keuangan Matahari, yaitu dengan munculnya pos yang baru nih, hak aset hak guna sebesar 2,6. 2,6 ini dari mana? Nah, itu tuh yang menarik ya. Dari mana gitu tiba-tiba nongol 2,6 sementara di tahun 2019 kagak ada. Nah, itulah efek dari penerapan PSAK 23 ini di laporan keuangan Matahari. PSAK 73 akuntansi sewa ini sebetulnya simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika Matahari itu akan nyewa, misalkan di 2024 nih ya, dia buka gerai baru, maka nanti berdasarkan PSAK 73 Matahari itu harus mencatat angka dari nilai kontraknya. Misalkan dia nyatet atau dia nyewa selama 5 tahun gitu ya, 2 tahun. Nah, nilai selama 2 tahun ke depan itu atau 5 tahun ke depan, angkanya harus dicatat sebagai hak aset guna dan sebagai hutang sewa. Nah, tadi kan angkanya 2 ini ya. Nah, berarti dia harus memunculkan angka 2,6 dan 2,8. Nanti ada detail perhitungannya. Inilah yang esensinya yang membuat kalau kita cuma ngelihat sisi hutangnya aja, seakan-akan total hutang Matahari itu besar kan, nongol 2 triliun sendiri sejak 2020. Padahal ini ada lawannya nih. Lawannya itu ada di pos aset lancar, yaitu aset harguna. Nah, bedanya apa hutang sewa dengan hutang bank? Nah, itu yang juga menarik. Kalau hutang bank kan itu jelas hutang yang mengikat gitu ya. Kalau nggak kita bayar, aset-aset kita kan bisa disita gitu. Tapi kalau hutang sewa seperti ini, kalau kita one prestasi gitu ya, aset kan bukan punya kita gitu ya. Kita ngontrak aset diseta ya, kontrakannya bukan punya kita. Paling kita cuma jadi nggak bisa nempatin. Nah, itulah bedanya secara prinsip hutang yang diatur oleh PSAK 73 dengan hutang di luar ini, kayak hutang bank gitu ya. Matahari punya hutang bank sekarang 500 miliar dan hutang sewanya 2, triliun. Mana yang lebih berbahaya? Tentu lebih berbahaya hutang bank yang nggak bisa dibayar, karena dia nanti ada dampak implikasinya, ada bunga segala macam ya, kayak gitu. Ini percis kasusnya di CPRO. Nah, kalau CPRO dia hutangnya itu hutang bank. Dia pinjam ke kreditor, kemudian ada problem sehingga harus di reschedule. Nah, itu bedanya dengan PSAK 73 di Matahari. Kalau Matahari ini ya cuma accounting matter doang gitu ya, sehingga tidak sebahaya dengan si CPRO. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi intisarinya adalah sejak 2020
di neraca LPPP itu muncul dua pos, ada aset hak guna dan kewajiban sewa. Ini adalah konsekuensi dari berlakunya PSAK 73 sejak Januari 2020 terkait dengan kontrak sewa dari Matahari yang membutuhkan banyak gerai untuk jualan gitu ya. Jadi nanti pada saat terima aset ada pencatatan ke sini, kemudian saat bayar sewa seperti ini pos-pos yang terdampak di jurnalnya gitu ya. Saat amortisasi penyusutan di rugi laba ada juga sepertinya. Ada 3 item yang bisa muncul dari kegiatan sewa menyewa gerai gitu ya. Nah, kita lihat ini teman-teman silahkan ekspor di audit report 2020 nih ya. Setelah Matahari menerapkan PSAK 73 untuk transaksi sewanya di sini ya. Jadi penerapan PSAK 73 berlaku efektif 1 Januari dan seterusnya. Jadi ini disclosure-nya bahwa sejak 2020 ini LPPF menerapkan PSAK 73 dan ada implikasinya, yaitu di pos aset hak guna dan kewajiban sewa di sisi utang. Nah, kalau kita lihat nih ya dari audit report 2020 ini ada angka nih aset hak guna 2,6, sementara di 2019 kagak ada. Nah, inilah yang perbedaan dari PSAK 73 dan di 2019 yang belum menerapkan PSAK 73. Ini di sisi aset teman-teman ya, di sisi sini nih. Nah, kita lihat di sisi liabilitiesnya nih ada juga angka 2,4. Jadi ini adalah sepasang nih sepasang angka yang timbul dari satu transaksi, yaitu transaksi kontrak sewa. Jadi kalau teman-teman mau meributkan DER Matahari itu gede, teman-teman nggak bisa melihat kepada pos ininya doang nih, kewajiban sewa jangka panjang, tapi harus melihat juga angka yang ada di sisi sininya nih, aset hak guna. Kenapa? Balik lagi ke sini, karena ini dari satu transaksi jurnalnya ini ada dua pos, yang satu ke aset hak guna, satu ke liability sewa gitu ya. Intisarinya sih di situ aja nih. Jadi kalau buat melihat berapa DER-nya Matahari, yang ideal ini harus di dua unsur ini harus di combine dulu gitu ya, agar bisa apple to apple dengan kondisi di sebelum 2020 gitu ya. Seperti itu sih kalau yang saya pahami gitu ya dari PSAK 73 ini. Nah, ini sampai 2024 posisinya masih nongol. Kenapa? Karena ini akan tercatat sampai masa periode kontrak gerai itu selesai gitu ya. Kalau dia 20 tahun ya, maka ini akan selama 20 tahun ke depan ini nongol angka yang gede ini gitu. Apakah naik atau turun angkanya? Akan semakin turun karena ada amortisasi dan penyusutan gitu ya. Secara tekniknya nanti kita coba ekspor ya dari simulasi yang ada di internet gitu. Nah, gini ya. Jadi sekarang udah mulai terjawab, benarkah hutang LPPP itu segede gajah gitu ya? Naik sampai 5 triliun. Nah, mudah-mudahan ini sedikit menjawab esensi dari total hutang yang 5,7 ya di 2020 ini realnya sebenarnya berapa sih gitu ya, kayak gitu. Nah, dari PSAK 23 ini yang penting kesini nih ada substansial efeknya nih, yaitu DER-nya jadi tinggi kan. Kenapa DER-nya jadi tinggi? Karena utangnya memang jadi tinggi, ditambah equity Matahari itu malah makin minus, makin dikit. Wah, udah wassalam gitu. Itu kombinasi yang ideal yang membuat sentimen negatif saham Matahari itu pol-polan banget gitu ya.
kayak gitulah nasibnya saham Matahari ini. Bener-bener seru ya, seru karena nggak cuma 1-2 item yang harus diplototin, tapi kombinasi dari beberapa item di laporan keuangannya ditambah dengan jor-joran bagi dividen sehingga posisi kas dan equity Matahari juga kadang ya anomali lah, naik turunnya aja gile gitu ya. Nah, di sini nih ya, sentimen negatif LPPF akibat hutang gede dari 2020 ditambah ada corona, ditambah recovery jualan online, ini makin membuat sahamnya nyungsep ya. Kinerja LPPF di Q2. Nah, kita lihat nih ya, rate ini masih di atas 2,3 triliun, kemudian dari sisi hutang nih masih 2,8. Jadi hak guna aset dan kewajiban hak guna hak guna ya, dan kewajiban sewa itu akan nongol terus nih selama Matahari itu nyewa gerai terus. Jadi ini nggak akan turun-turun gitu. Kalau gerainya bertambah. Kalau sekarang punya 10 gerai, punya berapa ya, 80 gerai atau 100 ya. Kalau dia nanti di 2024 nambah gerai baru, ya otomatis ini pun akan ketambahan dengan PSAK 7D ke atas gerai-gerai yang baru gitu ya. Ini salah satu sentimen negatif di saham LPPF selain dari investasi saham Bank Nobu, kemudian equity-nya yang bisa minus gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati kalau memiliki saham si Matahari ini. Harus bisa memprediksi Q1, Q2, Q3 kapan equity-nya turun, kapan equity-nya ada di posisi minimal. Nah, itu harus benar-benar direncanakan. Ini Q4-nya posisi hak guna asetnya seperti ini, hutangnya seperti ini. Nah, ini naik nih. Kenapa dia naik dibanding ini ya? 2,3, di sini 2,8, Juni 2,3 ya, 2,8, kemudian di Desember naik nih. Nah, ini karena ada gerai-gerai baru yang Matahari buka gitu. Logika berpikirnya harus seperti itu. Jadi di dua angka ini adalah angka yang berkaitan, yang berasal dari satu transaksi gitu. Jadi nggak bisa kita ngelihat debt equity ratio Matahari gede kalau kita nggak menyertakan angka dari sini. Harusnya sih di net off dulu gitu ya, 3, ini dikurang ini baru hitung DER-nya gitu, baru itu lebih proper gitu. Ini masih sama nih, dari data Stockbit bisa dilihat juga ya, total aset lancar dari 2019 ke 2020 ini melonjak. Nah, setelah 2020 inilah total hutang Matahari itu ada di level berapa ya, 5 miliaran lah totalnya ya, 5,8, 5,7 gitu. Itu yang membuat sebagian orang khawatir karena hutang Matahari ini jadi gede. Padahal kenyataannya dividennya justru dia sanggup memberikan dividen jumbo gitu. Oke, ini komparasi dari data-data di Stockbit aja ya. Kemudian ini juga tadi udah kayaknya ya. Ini munculnya sejak 2020. Kemudian, nah ini dari sisi detailnya untuk 2020 ini belum ada nih. Baru penambahan setelah penerapan PSAK 23 sebesar 3,2 gitu ya. Nilai perolehannya 3,3, disusutkan selama 2020 sebesar 600, maka netnya di 2,3.
Jadi per Q4 ini sebesar 2,6 ya, yang lari ke sininya nih, ke apa namanya, ke neraca di sisi aset tidak lancar 2,6. 2,6 ini 2,6 terdiri dari ini nilai perolehan segini yang sudah disusutkan sebesar segini. Jadi ngebacanya seperti itu PSAK 73 itu. Ini apa? Ini 2020 untuk tadi totalnya, jadi ada porsi jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendek berarti yang untuk current years-nya ya. Untuk periode 2020-nya sebesar 400-an lah gitu. Nah, ini yang lari ke rugi laba. Nanti di rugi laba ada pos beban depresiasi dan biaya keuangan. Nah, ini biasanya kalau beban depresiasi berarti dari nilai pokoknya yang real. Biaya nyewa tuh sebetulnya segini sih gitu ya, 600 miliar doang. Kalau ini lebih ke biaya bunganya. Jadi kalau dia deal misalkan nyewa setahunnya 1 miliar, untuk 10 tahun kena bunganya sekian. Nah, bunganya itu dicatat di sisi biaya keuangan dari amortisasi liability sewa. Nah, ini yang rada-rada ribet ya. Untuk PSAK 373 dia harus memaintain amortisasi yang di present value kan dari aspek biaya bunganya gitu. Nah, di sisi beban usaha sebetulnya inilah nih penyusutan aset hak guna nih. Sebetulnya real biaya sewanya si Matahari cuma segini, cuma 600 miliar gitu per tahunnya. Nggak sampai sebesar hutang yang 2 triliun gitu. Nah, kenapa dia 2 triliun itu yang jadi masalah teman-teman ya. Nah, ini sampai ke 2023 sama sih polanya ya. Jadi teman-teman harus melihat dari sisi neracanya, di sisi aset hak guna, di aset lancar, kemudian di sisi hutangnya berapa, kemudian nanti dari sisi yang lari ke beban nanti bisa dilihat nih di note 19 sisi beban usaha penyusutannya berapa. Ini makin turun nih di 2023. Tadi kan di 2020 masih 600, sekarang udah makin menyusut ya bebannya gitu. Oke, kira-kira itu ya secara secara sekilas tentang kenapa sih hutang Matahari itu tiba-tiba naik. Apakah benar DER-nya itu segede itu? Nah, ternyata DER-nya naik itu gara-gara adanya penerapan PSAK 73 sejak 2020. Nah, kita mau lihat simulasi sekilas teman-teman ya untuk ini tentang investasi Bank Nobu. Ini nanti kayaknya ini udah pernah dibahas, tapi secara singkat nanti kita bahas lagi kalau saham Bank Nobu di akhir Maret berapa, baru kita ulas lagi ya. Nah, sekarang ini kira-kira nih simulasi kontrak sewa itu kayak apa sih gitu ya. Kenapa 2 triliun sewanya tiba-tiba nongol? Nah, itu yang kita harus explore. Oke, kita contoh soal aja ini ya. Jadi misalkan gini nih, Matahari mau buka gerai baru gitu ya, di awal tahun ini Januari 2024 selama 2 tahun. Katakanlah dia mau nyewa gerai baru di satu daerah 2 tahun untuk dicoba ya. Sewa per tahun segini 120 miliar apa juta ya, 120 juta. 2 tahun kan berarti 210. Berarti kalau 120 selama setahun, Matahari akan bayar bulanannya sebesar 10 juta. Nah, karena dia nyewanya 2 tahun, yang punya ruangan kan rugi kan kalau dia cuma dibayar 10 juta. Makanya ada bunganya per bulan 10%. Jadi selama 24 bulan
ke depan, matahari ini akan kena 240 ditambah dengan bunga gitu ya. Bunganya berapa? Itu nanti yang harus dikalkulasi. Nah, dari tiap profiling per bulan ini kita harus mencari present value-nya gitu ya, untuk sebagai syarat dari pengukuran hak aset dan kewajiban sewanya, hak aset guna dan kewajiban gunanya. Jadi yang dari 12 bulan ini nih ya, yang sampai inilah yang harus dicatat sekaligus. Yang 216 setelah memperhitungkan diskonto tingkat bunganya ya, 216 juta ini yang harus nongol di catatan laporan keuangan. Nah, makanya wajar di catatan matahari tiba-tiba di 2020 ini ada angka yang gede banget. Kenapa? Karena ini mencatat angka kontrak sewa yang selama 2 tahun ke depan, dicatat di depan gitu teman-teman ya. Dicatatnya di mana? Di sisi aset dan di sisi hutang gitu. Itu perbedaan mendasarnya sih sebenarnya ya. Jadi present value dari kewajiban matahari selama 2 tahun setelah didiskontokan dengan rate 10%, nilainya sekian ya. Nah, ini kalau kita bagi selama 24 bulan jatuhnya 9 jutaan. Nanti ya simulasi pengakuan kontrak sewanya nih secara bulanan bakal seperti ini tabelnya ya. Pembayaran sewanya per bulan 10 juta. Nanti di awal pencatatan berapa sih yang harus nongol di laporan keuangan, yaitu 200 juta langsung. Makanya tiba-tiba hutangnya seakan-akan naik gitu, padahal sewa per bulan cuma 10 juta gitu. Gara-gara aturan accountingnya pakai PSAK 73 ya, yang tadinya dia nyatet segini setahun 10 juta gitu, tiba-tiba dia harus nyatet 200 juta. Itulah yang membuat orang kaget, kok tiba-tiba matahari hutangnya gede ya. Jadi kan kalau dari sini hutangnya si matahari seakan-akan harus nyatet sebesar segini kan, 208 juta gitu ya. Nah, ini yang lari ke neraca hak guna aset segini. Kemudian ini amortisasi sewa yang tadi nanti lari ke bagian rugi laba ya. Ini posisi di akhir tahun di Januarinya 2016, selama 12 bulan totalnya segini amortisasi sewanya. Saldo aset hak gunanya akan nongol 207 di Desember akhir tahunnya. Dari sisi utang juga sama nih, 216. Tapi yang beda adalah dari cicilan untuk ke sisi utang ini harus di-split, mana yang dampak dari bunga ya, dari diskonto ini dari ujung, mana sisanya yang mengurangi pokok ya, kayak KPR lah gitu ya. Di awalnya gede dimakan bunga, pokoknya kecil, nanti di akhir ketika udah bulan ke 24 maka pokoknya yang gede, bunga yang kecil. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan posisi neraca untuk sisi hutang nih ketiban gede ya. Nah, jadi ketika pencatatan accounting di awal kontrak ini akan nongol angka sebesar 200 juta ini. Makanya di 2020 ya nggak heran tiba-tiba ada angka sebesar 2,8 ya, 2,8 dan 2,6 ini. Ini karena dia harus mencatat dari sejak tanda tangan kontrak gitu ya sampai akhir periode kontrak. Kalau di sini kan 24 bulan ya. 24 bulan dihantem, dicatat sekaligus, dapatlah 200, padahal sewa per bulan cuma 10 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Pencatatan bulanan amortisasinya seperti ini, tiap bulan dia menyusutkan ya, 9 juta. Kemudian ketika pembayaran dia bayar 10 juta, cashnya berkurang dari yang lari ke kontrak berapa, yang lari sebagai beban bunga dari kontrak sewa berapa. Kira-kira kayak gitu teman-teman ya.
Jadi kalau diibaratkan nih, yang 2,6 ini di laporan 2020 ini adalah sama dengan yang 200 juta ini. Jadi dia akumulasi nilai kontrak selama periode kontraknya yang 24 bulan dicatat sekaligus. Nah, itu yang membuat kita bisa ketipu kalau kita nggak belajar memahami tentang PSAK 23. Bedanya dengan pencatatan sebelumnya itu apa ya. Jadi ini yang bisa menipu kita, seakan-akan laporannya itu tiba-tiba meroket, padahal ini adalah dampak dari mengakui full kontrak selama 24 bulan ke depan gitu ya. Nanti saldonya makin kesini makin turun ya. Dari 216 saldonya jadi turun. Sebagaimana si matahari kalau kita lihat di 2000 Q4 ya. Q4 ini kan 2,6 tapi karena ini ada gerai baru jadi agak nambah ya. 2020 ya, intinya dari PSAK 73 ini teman-teman harus agak hati-hati untuk memvonis bahwa hutang matahari DR-nya gede gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab sekarang bahwa total hutang dari matahari ini ada yang sebagian merupakan dampak dari penerapan PSAK 73, di mana PSAK 73 ini dari satu transaksi nongol di dua akun neraca, di sisi aset dan sisi kewajiban gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngelihat sisi kewajibannya doang tuh, harus ngelirik juga di sisi aset hak gunanya. Seperti itu kira-kira sih intinya di sini ya. Jadi PSAK 73 ini dampak ke rasio keuangan adalah DER-nya jadi tinggi. Nah, itu aja sih. Cuma DER tinggi ini apakah beda atau tidak dengan DER dari hutang yang hutangnya itu berasal dari hutang bank? Itu yang harus dikaji lebih lanjut gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau explore matahari jangan takut. Sekarang udah sedikit terjawab bahwa total hutangnya itu bukan dari hutang bank gitu ya. Hutang banknya berapa sih? Nah, hutang banknya berapa ya kemarin ya? 500 ya, tinggal 500 kalau nggak salah. Kita lihat di ini 2003. Nah, ini dia. Desember 2003 ini tinggal aset hak gunanya tinggal segini nih, 2,7 ya. Udah mulai turun. 2,7 2,5. Jadi pembukaan gerainya juga nggak sebanyak gerai existing pastinya ya. Kewajiban, nah ini kewajiban sewa jangka panjang di Desember 2023 masih ada saldo 2,5. Kita lihat di note 7 penambahan dari gerai barunya berapa sih? Note 7, note 2, note 6. Nah, sewa nih ya. Beginning segini. Oh, ini dia. Penambahannya cuma 100-an saja nih. Ini ada modifikasi kontrak sewa. Yang real penambahan cuma 100 miliar aja. Kalau modifikasi ini ya mungkin ada yang ditutup, ada di ini mungkin ya, ada yang ditambah mungkin dari efek dari situ. Kira-kira sih seperti itu teman-teman ya, cara membaca tentang kenapa hutangnya si matahari ini kok seakan-akan DER-nya tinggi. Nah, ini mudah kejawab, tinggal nanti kita eksplor lagi mana lagi nih yang jadi penyebab sentimen negatif yang menyebabkan saham LPPF itu makin nyungsep ya. Oke, jangan lupa tetap
lakukan DOR buat masing-masing, mau yang hold, mau cut loss, mau average down, tetap kita harus melakukan do your own research biar kita kagak nyesel gitu ya. Ngehold kagak nyesel, cut loss juga kagak nyesel, karena masing-masing punya punya background alasannya gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, kalau saya mungkin bakal tetap average down karena ya ini di depan ada dividen yield di atas 10% sampai di 2 bulan ke depan sampai April ya. Jadi selama April mungkin posisinya bakal average down. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ekspor satu-satu penyebab sentimen negatif untuk LPPF yang terkait PSAK 73 sudah kita lakukan. Silahkan buat teman-teman yang mungkin punya wawasan yang lebih paham tentang historical matahari bisa bisa sharing ya, terutama dari sisi ini nih. Ini yang masih tanda tanya ya tentang nasib matahari ke depan, apakah revenue-nya bisa recovery naik atau enggak, atau dari sisi omni channel-nya gitu ya. Dari jualan online-nya apakah matahari bakal sedikit ada perbaikan gitu. Omni channel. Ini saya juga penasaran juga sih kalau ngelihat di medsos. Udah matahari.com itu udah cukup gencar juga sih ya ini nih. Tapi saya belum pernah nyoba untuk bertransaksi secara online, soalnya matahari di depan rumah gitu. Karena ongkir nggak nih gitu ya. Omni channel expansion ini menarik di 2024 buat kita cermati gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini menambah agak sedikit membuka tabir gelap kenapa dernya si matahari itu segede gaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.